Suara kendaraan yang melintas di depan rumah terdengar samar dari ruang tamu. Rumah itu berdinding cat krem. Halaman kecilnya ditanami bunga sepatu yang mulai layu. Dari luar tampak seperti rumah orang berada. Lantainya sudah keramik, perabotnya rapi, tapi di dalamnya suasananya dingin dan tegang. Panji baru saja pulang kerja. Kemejanya basah di bagian punggung karena keringat. Sepatu kerjanya sudah mulai aus. Ia meletakkan helm di dekat pintu dan berusaha tersenyum saat melihat Firda, istrinya, duduk di sofa dengan ponsel di tangan. "Assalamualaikum," ucap Panji pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah ke dapur, membuka tudung saji, hanya menemukan sepiring nasi dan sambal yang sudah kering. "Fir, kamu belum makan?" Firda mendongak sebentar, wajahnya tanpa ekspresi. "Belum selera. Lagian, lauknya cuma itu." Panji menarik kursi dan duduk. "Aku tadi lembur, cuma sempat beli sambal di warung. Besok aku beli ayam ya, biar agak enak." Firda tertawa pendek. Bukan tawa bahagia, tapi sinis. "Beli ayam. Kamu pikir aku nggak tahu gaji kamu tinggal sisa 100.000? Udah, nggak usah janji-janji, Ji." Panji terdiam. Ia tahu, apapun yang ia katakan akan salah di mata istrinya. Ia hanya ingin rumah itu tenang, tapi Firda selalu menemukan alasan untuk marah. "Fir, aku tahu penghasilanku belum besar," katanya hati-hati. "Tapi aku berusaha loh. Aku kerja keras tiap hari. Kadang sampai lembur nggak dibayar, yang penting cukup buat makan kita." Firda meletakkan ponsel dengan suara keras di meja. "Cukup buat makan? Ji, hidup bukan cuma makan. Aku malu, tiap kumpul sama temen-temenku, mereka cerita suaminya bisa ajak jalan-jalan, bisa beli baju, bisa pergi ke kafe. Aku, suamiku, cuma karyawan bengkel." Suara langkah sandal terdengar dari arah kamar belakang. Ibu Firda Ratmi muncul dengan daster bunga-bunga dan rambut disanggul rapi. Wajahnya kaku tapi bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang membuat Panji lebih gugup daripada lega. "Ada apa ini, Firda? Lagi-lagi ribut sama Panji?" tanyanya dengan nada datar. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung menatap Panji tajam. "Kamu tuh, Ji, rumah ini memang kamu tempatin, tapi jangan bikin anak saya stres." "Maaf Bu, saya nggak bermaksud." "Udah, saya tahu. Dari dulu saya udah ragu kamu bisa bahagiin anak saya atau enggak. Waktu kamu ngelamar aja saya udah bilang sama Firda, hidup sama karyawan bengkel itu berat. Tapi anak saya ngotot. Katanya cinta nggak butuh harta. Yah, sekarang buktinya?" Panji hanya bisa menunduk. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris harga dirinya sedikit demi sedikit. Firda menatap ibunya dengan mata berkaca, "Aku cuma capek, Bu. Panji itu baik, tapi aku pengen hidup yang lebih baik juga." Ratmi menghela nafas panjang. "Makanya, pikirin masa depan kamu, Nak. Jangan sampai karena cinta buta kamu buang kesempatan yang lebih layak." Panji merasakan nadanya berubah. Ada sesuatu di balik kata-kata itu. Ia bertanya pelan, "Maksud Ibu, kesempatan yang lebih layak itu apa?" Ratmi tersenyum samar. "Kamu tahu Lukman kan? Anak Pak Surya. Dulu teman kampus Firda. Sekarang dia kerja di perusahaan ekspor di Batam. Gajinya bagus, penampilannya oke, sopan pula. Minggu depan dia katanya mau ke kota ini. Mungkin kebetulan aja Tuhan kasih jalan buat Firda berpikir ulang." Nama Lukman terdengar seperti petir di siang bolong. Bagi Panji, ia tahu nama itu. Pria yang dulu sempat dekat dengan Firda sebelum ia datang melamar. "Bu," Panji mencoba menahan nada suaranya, "saya masih suami Firda. Saya memang gak kaya, tapi saya gak akan biarkan orang lain ganggu rumah tangga kami." Ratmi mendengus. Suami, kamu pikir status itu cukup buat ngasih kebahagiaan? Kamu numpang di rumah anak saya, makan dari dapur ini, listrik dan air atas nama keluarga saya. Jadi, jangan tinggi hati." Firda menunduk, tapi tidak untuk membela suaminya. Ia diam, membiarkan ibunya berbicara. Bagi Panji, diamnya Firda justru lebih menyakitkan dari hinaan manapun. Malam itu, Panji keluar rumah tanpa banyak bicara. Ia berjalan kaki menuju bengkel kecil tempatnya bekerja.
Di sana hanya ada satu motor yang belum selesai diperbaiki. Lampu neon berkedip dan udara malam dingin menusuk tulang. Ia duduk di lantai, menatap kedua tangannya yang kotor oleh oli. Tangan yang sama yang dulu ia gunakan untuk melamar Firda, dengan cincin sederhana yang ia beli dari hasil tabungannya selama berbulan-bulan. Dulu aku cuma pengen bikin dia bahagia. Tapi sekarang, bahkan keberadaanku bikin dia malu. Ia menarik napas panjang lalu menghela pelan. Kadang ia berpikir, mungkin cinta saja memang tak cukup untuk menahan goyahnya rumah tangga ketika gengsi ikut campur. Keesokan harinya, Firda berdandan rapi. Ia mengenakan blus biru muda dan celana bahan, tampak jauh lebih anggun dari biasanya. Panji yang sedang siap ke bengkel memperhatikan dengan bingung. "Mau kemana, Fir?" tanyanya lembut. Firda menatapnya sebentar. "Ibu ngajak aku ke rumah tante Rini, katanya mau kenalin seseorang." "Kenalin seseorang?" "Temen ibu, Ji, biasa aja, jangan pikiran aneh." Nadanya dingin, membuat Panji enggan bertanya lebih jauh. Setelah Firda pergi bersama ibunya, Panji duduk di teras. Ia menatap rumah yang di luar tampak tenang, tapi di dalamnya hatinya sudah runtuh. Ia tahu sesuatu sedang berubah, dan ia tahu kali ini mungkin tak bisa diperbaiki. Malam itu, Ratmi pulang dengan wajah bergembira. Firda tampak lelah, tapi entah kenapa senyum kecil muncul di wajahnya. Panji memperhatikan dari jauh. "Gimana, Bu?" tanya Firda saat di ruang tamu. Ratmi menjawab dengan semangat. Lukman ternyata lebih sukses dari yang ibu kira. Mobilnya bagus, pakaiannya rapi, dan yang paling penting sopan banget. Tadi dia bilang masih ingat kamu, Fir. Katanya waktu kamu datang dia senang sekali. Panji berdiri di ambang pintu mendengar semuanya. Senyum Ratmi semakin lebar. Dia bahkan bilang siap datang lagi minggu depan. Mungkin ini memang jodoh yang belum sempat bersatu dulu. Firda menunduk, lalu menatap ibunya, lalu ke arah Panji yang berdiri diam. Ada sedikit rasa bersalah di matanya, tapi tak cukup kuat untuk menahan langkahnya perlahan menjauh dari hati suaminya sendiri. Malam itu, Panji kembali ke bengkel dan tidur di sana. Ia menatap langit-langit gelap, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika aku memang tidak pantas untuknya, jangan biarkan aku jadi hina. Tapi jika aku benar mencintaimu karenamu, tunjukkanlah kebenaran di waktu yang kau kehendaki." Dan malam itu, dalam kesunyian dan bau oli, seorang lelaki sederhana menyimpan luka yang dalam. Ia belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu. Bukan untuk menghukumnya, tapi untuk membuktikan bahwa kesabaran tak pernah sia-sia. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa lebih hampa bagi Panji. Firda makin jarang bicara. Kalaupun berbicara, suaranya datar, seolah hanya sekedar menjawab kewajiban. Setiap pagi, Firda keluar bersama ibunya, entah kemana. Kadang alasan silaturahmi, kadang belanja ke toko bahan. Tapi Panji tahu, sesuatu sedang berubah. Suatu sore, saat ia pulang kerja lebih cepat karena bengkel sedang sepi, Panji melihat mobil hitam terparkir di depan rumah. Mobil yang sama yang pernah dilihatnya dulu. Malam, ketika ia berdiri di depan pagar dan melihat Firda tertawa dengan pria itu. Mobil Lukman. Langkahnya berat. Ia membuka pagar pelan, berusaha menahan diri untuk tidak langsung menuduh. Dari jendela ruang tamu, terdengar suara tawa. Firda dan seorang pria. Panji berdiri di depan pintu. Hatinya berdegup keras, tapi ia tetap berusaha tenang. Ia mengetuk pintu perlahan, lalu membuka. Tepat di sana, di ruang tamu yang dulu menjadi tempat mereka berbagi mimpi, kini Firda duduk di sofa bersama Lukman dan ibunya. Di meja tersajik mopi dan kue. Lukman terlihat santai, mengenakan kemeja putih dan celana bahan rapi. "Oh, Mas Panji udah pulang." Ratmi bersuara datar, seolah tak ada yang salah. Firda spontan menunduk sedikit gugup, tapi tak berkata apapun. "Mas Panji," ucap Lukman sambil berdiri dan mengulurkan tangan. "Lama gak ketemu. Saya sering dengar cerita dari Bu Ratmi sama Firda.
Katanya bapak kerja di bengkel ya sekarang. Panji menatap uluran tangan itu sebentar, lalu menyambutnya. Iya, saya kerja di bengkel kecil di Jalan Ahmad Yani. Kenapa? Wah, hebat tuh, kerja keras ya, kata Lukman dengan senyum ramah yang di mata Panji terasa seperti sindiran halus. Gak mudah loh jadi karyawan bengkel. Saya aja kalau suruh kotorin tangan kayak gitu mungkin gak sanggup. Ratmi tertawa kecil menyahut. Iya, Lukman ini anaknya bersih banget. Dari dulu juga begitu. Pantas aja karirnya cepat naik. Perusahaan ekspornya sekarang katanya punya cabang di Batam dan Surabaya. Panji diam. Ia tahu apa maksud ucapan itu. Membandingkan. Ia menatap Firda yang dari tadi hanya memainkan gelas kopinya. Hatinya terasa nyeri, tapi ia berusaha menahan diri. Maaf bu, saya capek, mau bersih-bersih dulu. Ia melangkah masuk ke kamar, sementara dari belakang terdengar suara Ratmi tertawa bersama Lukman. Beberapa minggu berlalu, perlakuan Firda semakin dingin. Bahkan kini ia jarang menyiapkan makanan untuk Panji. Kadang Panji makan sendirian di dapur dengan sisa lauk dari siang. Namun yang paling menyakitkan bukan soal makanan, melainkan pandangan mata istrinya yang sudah tak sama. Suatu malam saat Panji baru pulang dari lembur, ia mendapati Firda duduk di ruang tamu sambil menggulung rambutnya dengan alat catok. Di meja ada sekotak parfum mahal dan tas baru. Barang baru, Fir? Tanya Panji pelan. Firda menoleh sekilas. Iya. Beli dari mana? Kan kemarin kamu bilang uang belanja udah habis. Firda senyum tipis, tapi tak menatap suaminya. Hadiah? Hadiah? Dari siapa? Teman, jawabnya singkat. Teman? Teman siapa Firda? Suaranya mulai bergetar. Kamu tuh kenapa sih Ji? Selalu curiga? Aku ini bukan perempuan murahan. Lukman cuma bantuin, ngasih hadiah kecil. Dia juga hormat sama ibu. Kamu jangan pikir macem-macem. Nama itu lagi, Lukman. Panji menatap lantai. Aku bukan curiga Fir, aku cuma takut. Aku takut kehilangan kamu. Firda tertawa kecil, namun tanpa kehangatan. Kehilangan apa? Dari dulu kamu udah gak punya apa-apa buat aku, Ji. Aku udah kehilangan semuanya bahkan sebelum Lukman datang. Ucapan itu menghantam dada Panji lebih keras daripada pukulan manapun. Ia hanya diam, tak sanggup membalas. Beberapa hari kemudian, ia menemukan surat panggilan kerja tambahan di papan bengkel. Ada tawaran dari bengkel besar di kota sebelah. Gaji lebih tinggi, tapi butuh waktu adaptasi dan jarak lebih jauh. Panji sempat berpikir untuk mengambil itu, agar bisa memperbaiki keadaan. Tapi begitu ia utarakan niat itu di rumah, Firda hanya menanggapi dingin. Kerja di kota lain? Kamu serius mau tinggalin aku sendirian di sini? Bukan gitu Fir, aku pengen kita punya hidup lebih baik. Gajinya lebih besar. Aku bakal pulang tiap akhir pekan. Pulang tiap minggu? Kamu pikir aku mau sendirian? Udah miskin, sekarang mau ninggalin juga. Firda, ini buat masa depan kita. Udah Ji, aku capek dengar omongan masa depan dari orang yang bahkan gak bisa beliin aku pakaian layak. Ratmi yang mendengar dari dapur langsung ikut bicara. Panji, kalau kamu memang sayang sama anak saya, berhenti berhayal. Kamu itu realistis aja. Anak saya gak cocok hidup susah terus. Lukman aja kemarin bilang siap bantu cari kerja buat Firda di perusahaannya. Bayangkan Firda kerja di tempat bagus, bukan dapat debu dari bengkel. Panji diam. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Bu, saya suami Firda. Tolong jangan seenaknya bicara begitu di depan saya. Ruangan hening. Ratmi menatapnya tajam. Suami? Kamu pikir saya takut? Kalau kamu merasa suami, tunjukin dong tanggung jawabmu. Bukan cuma marah di rumah ini. Firda bangkit. Wajahnya memerah. Udah bu, jangan diterusin. Aku capek. Lalu ia masuk ke kamar meninggalkan Panji berdiri sendiri di tengah ruang tamu dengan nafas tersengal. Malam itu Panji berkemas. Ia tak pergi, tapi ia tahu sesuatu dalam dirinya sudah retak. Rumah itu bukan lagi tempat ia pulang dengan tenang. Ia tidur di ruang depan berselimut jaket kerja, menatap langit-langit sambil berdoa. Kalau ini memang takdirku, aku ikhlaskan ya Allah. Tapi jika ada keadilanmu, tunjukkan saat waktunya tiba. Seminggu berlalu, Firda makin jarang di rumah.
Ia sering pergi dengan alasan ketemu klien karena katanya Lukman menawarnya kerja di bagian administrasi perusahaan ekspor tempatnya bekerja. Namun kabar di tetangga mulai berbisik melihat Firda sering naik mobil hitam itu. Panji tahu, ia tahu tapi menahan diri. Ia masih percaya bahwa Tuhan akan membuka kebenaran dengan caranya sendiri. Sampai suatu malam ia pulang lebih cepat dari biasanya karena hujan deras. Begitu membuka pintu rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Di meja ada 2 gelas kopi, masih hangat. Ia mengangkat perlahan, lalu terdengar suara langkah dari dapur. Dan di sana berdiri Lukman dengan jas basah dan ekspresi kaget. Mas Panji, saya pikir Firda sendirian," ucap Lukman gugup. Firda muncul di belakangnya, wajahnya pucat. "Panji, ini gak seperti yang kamu pikir." Panji tak berkata apapun. Ia hanya memandang 2 orang itu bergantian. Kopi di meja, suasana tegang, dan tatapan panik Firda semuanya sudah cukup menjelaskan. "Bu Ratmi mana?" tanya Panji lirih. "Ke tante," jawab Firda cepat. Panji mengangguk. "Jadi kalau ibu gak ada, kamu bebas undang dia ke rumah ini." Firda menunduk. "Kami cuma ngobrol, Ji." "Ngobrol? Aku udah cukup bodoh selama ini, Fir." Ia berjalan ke arah pintu lalu berhenti sebentar menatap Lukman. "Kalau kamu laki-laki, jangan masuk ke rumah orang lain malam-malam, apalagi rumah orang yang masih punya suami." Lukman tak bisa bicara. Firda menatikan air mata, tapi Panji sudah melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, kabar perceraian mereka resmi terdengar. Firda yang menggugat. Ratmi mendukung sepenuhnya. Sementara Panji menandatangani berkas itu dengan tangan gemetar tapi hati pasrah. Ia keluar dari rumah itu tanpa membawa apapun, hanya 1 tas berisi pakaian dan surat cerai. Rumah yang dulu ia rawat kini hanya tinggal kenangan pahit. Namun di luar sana dunia masih berputar. Ia kembali bekerja di bengkel, menambah jam lembur. Sesekali ia tersenyum kepada pelanggan, seolah hidupnya tak runtuh. Sementara itu, Firda mulai sering terlihat bersama Lukman. Mereka makan di kafe, belanja bersama, bahkan Ratmi dengan bangga menceritakan pada tetangga bahwa anaknya akhirnya dapat laki-laki yang pantas. Namun langit mulai memberi tanda. Panji tak tahu, tapi kehancuran yang sesungguhnya sedang menunggu di depannya. Dan kali ini bukan untuk dirinya. Sudah 3 bulan berlalu sejak perceraian itu disahkan. Panji kini hidup di rumah kontrakan kecil di pinggir kota, tidak jauh dari bengkel tempatnya bekerja. Rumahnya sederhana, hanya 2 kamar, dapur kecil, dan halaman sempit di depan. Tapi bagi Panji, tempat itu cukup, karena di sana tak ada suara hinaan, tak ada tatapan merendahkan, hanya ketenangan meski sunyi. Setiap malam ia masih suka menatap langit dari depan rumah sambil minum kopi hitam kesukaannya. Kadang hujan turun pelan, dan di saat seperti itu ingatannya pada Firda kembali datang tanpa bisa dicegah. "Aku gak dendam," gumamnya suatu malam. "Aku cuma masih belajar ikhlas." Namun di sisi lain kota, di rumah yang dulu ia tinggali, kehidupan Firda tampak berbeda. Ia kini resmi menjadi istri Lukman. Pernikahannya digelar sederhana tapi meriah. Ratmi, ibunya, tampak begitu bahagia. Ia bahkan menyebar kabar itu ke seluruh keluarga besar, menyebut Firda akhirnya bertemu jodoh yang sepadan. "Lihat Fir," ujar Ratmi di hari pernikahan itu. "Ibu udah bilang, jodoh itu harus dilihat dari kemampuan. Lukman orangnya mapan, sopan, punya masa depan. Gak kayak Panji yang kerjaannya cuma ngotorin tangan." Firda tersenyum, meski dalam hatinya masih terasa ganjil. Ia tak bisa sepenuhnya menepis bayangan Panji yang dulu setiap pagi menyiapkan motornya, yang tiap malam pulang membawa sedikit uang tapi penuh ketulusan. Tapi ia menepis semua itu dengan kalimat sederhana yang ia bisikkan ke dirinya sendiri. "Sekarang aku udah pilih jalan baru, aku harus bahagia." Bulan-bulan pertama bersama Lukman berjalan indah.
Ia membelikan Firda pakaian baru, membawanya makan di restoran yang belum pernah ia datangi. Bahkan sempat menjanjikan liburan ke Bali. Ratmi pun sering ikut bersenang-senang. Lukman tak pernah segan memberi uang belanja dan oleh-oleh kecil. Ibu seneng banget Lukman, kamu tuh suami idaman. Panji harusnya malu kalau lihat kamu sekarang. Lukman hanya tertawa. Ah, ibu ini, saya cuma pengen bahagiain Firda. Soal uang, rizki mah gampang dicari. Kata-kata itu terdengar meyakinkan. Tapi seiring waktu, Firda mulai memperhatikan hal-hal kecil yang janggal. Lukman jarang benar-benar bercerita tentang pekerjaannya. Setiap kali Firda bertanya, ia selalu menjawab singkat. Urusan kantor, gak usah dipikirin. Kadang ia pergi berhari-hari tanpa kabar jelas, lalu pulang dengan alasan ada proyek di luar kota. Namun Ratmi selalu membela menantunya itu. Namanya juga laki-laki sukses, sibuk itu wajar, jangan curigaan, kamu tuh beruntung banget dapet Lukman. Firda mengangguk, tapi rasa curiganya tumbuh. Apalagi suatu malam saat ia tak sengaja melihat Lukman menelepon seseorang di ruang tamu dengan nada pelan tapi tergesa. Udah, tenang aja. Uang investor pasti cair minggu depan. Rumah di sini udah aku atur buat jaminan. Ya, semua aman. Firda mendengar kata jaminan itu jelas. Ia menahan nafas, lalu pura-pura kembali ke kamar agar tak ketahuan. Seminggu kemudian, Lukman datang ke rumah dengan wajah sumringah. Ia mengajak Firda dan ibunya makan di restoran, lalu dengan semangat berkata, "Bu, Firda, aku ada rencana besar. Aku mau buka bisnis ekspor sendiri. Udah ada orang Singapura yang mau kerjasama. Tapi aku butuh modal tambahan." Ratmi langsung antusias. "Wah, bagus itu nak. Tapi modalnya berapa?" "Nggak besar kok bu. Paling 500 juta. Aku udah punya sebagian, cuma masih kurang dikit." Firda spontan kaget. 500 juta itu nggak besar Bas. Lukman tertawa kecil. Untuk usaha internasional itu kecil sayang. Lagian nanti hasilnya buat kita juga. Ratmi langsung menyahut. "Ibu bisa bantu. Rumah ini kan udah lunas. Kalau dijaminkan sebentar ke bank, nanti bisa cair dana segitu. Toh Lukman pasti bisa balikin cepat." Firda menatap ibunya kaget. "Bu, masa rumah dijaminkan?" Ratmi mengusap tangan anaknya. "Udah Fir, ini demi masa depan kamu. Ibu percaya sama Lukman. Lihat aja, dia serius banget sama kerjaannya." Lukman tersenyum meyakinkan. "Aku janji bu, begitu usaha ini jalan, rumah ibu bakal aku renovasi. Bahkan aku beliin mobil baru kalau perlu." Dan begitulah, dengan bujuk rayu yang manis, dokumen rumah pun akhirnya ditandatangani. Sertifikat atas nama Ratmi dijadikan jaminan di bank atas permintaan Lukman. 3 bulan berlalu. Awalnya semua berjalan lancar. Lukman sering membawa kabar menggembirakan tentang kontrak besar dan pengiriman luar negeri. Tapi lambat laun uang yang biasa ia berikan mulai menurun. Ia lebih sering pergi tanpa kabar jelas, dan ketika Firda bertanya, jawabannya selalu sama. "Masih diurus, sabar aja." Sampai suatu malam seseorang datang ke rumah mereka. Seorang pria berjas membawa map tebal. "Permisi, saya dari pihak bank," katanya sopan. "Boleh saya berbicara dengan Ibu Ratmi?" Ratmi keluar tampak bingung. "Ada apa pak?" "Ini soal pembayaran cicilan jaminan rumah. Sudah 3 bulan belum dibayar. Sesuai kesepakatan kalau dalam 2 minggu belum dilunasi, kami akan lakukan penyitaan." "Hah? Apa? Tapi Lukman bilang semua sudah beres." Petugas itu hanya menggeleng. "Maaf bu, kami cuma menjalankan prosedur. Nama penjamin dan dokumen semua atas nama ibu." Setelah petugas itu pergi, suasana rumah mendadak hening. Ratmi memegang map itu dengan tangan gemetar. Firda menatap ibunya lalu menoleh ke arah pintu. Lukman belum juga pulang. "Bu, ini gak mungkin kan?" bisik Firda dengan suara serak. Ratmi hanya duduk lemas di kursi, matanya kosong, menatap jauh tanpa arah. Sejak hari rumah itu disita, Ratmi berubah. Ia sering melamun, kadang menangis diam-diam. Sampai suatu pagi, ia terjatuh di dapur. Dokter mendiagnosisnya terkena serangan jantung ringan. Biaya rumah sakit memaksa Firda menjual perhiasan terakhirnya, cincin pernikahan dari Lukman. Namun itu pun tak cukup. Mereka berhutang ke tetangga, makan seadanya.
Firda mulai pergi dari rumah ke rumah menawarkan jasa cuci baju. Hari-hari terasa panjang dan berat. Dalam tidur, Firda sering menangis, memimpikan masa ketika Panji masih ada. Pria yang dulu ia hina, yang dulu ia anggap tak pantas, ternyata satu-satunya orang yang tulus untuknya. Tuhan, kalau waktu bisa diputar, aku pengen minta maaf ke dia sekali aja. Namun waktu tak pernah mau berbalik. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Hujan turun deras saat Ratmi kembali drop. Firda menggigil di ruang rumah sakit menggenggam tangan ibunya yang dingin. Perempuan yang dulu sombong dan berkuasa itu kini terbaring lemah, wajahnya pucat. "Bu," Firda menangis. "Aku salah, Bu. Aku hancurin semuanya." Ratmi membuka mata perlahan menatap anaknya. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Ibu juga salah, Nak. Ibu terlalu buta sama harta. Maafkan Ibu." Lalu napasnya berlahan berhenti. Firda menjerit, dunia seolah berhenti bersuara. Hari itu, di tengah hujan deras, Firda berdiri sendirian di pemakaman dengan pakaian hitam lusuh dan wajah sembab. Tak ada Lukman, tak ada keluarga besar yang dulu dekat. Semua menjauh. Ia menatap nisan ibunya, menunduk, lalu berbisik lirih, "Tuhan, apa ini balasan karena aku menghina suamiku sendiri?" Malamnya, ia pulang ke kontrakan sendirian. Tak ada makanan, tak ada listrik karena tagihan menumpuk. Ia duduk di lantai menatap langit-langit yang bocor sambil menggenggam foto lamanya bersama Panji. Air matanya jatuh di atas foto itu. "Maafkan aku, Ji. Maaf." 3 tahun telah berlalu sejak Panji menandatangani surat perceraian itu. Hidupnya kini sederhana, tapi penuh ketenangan. Ia masih bekerja di bengkel yang sama, tapi kini jabatannya naik menjadi kepala teknisi. Gajinya memang tidak melesat tinggi, tapi cukup untuk hidup layak. Setiap pagi ia berangkat dengan motor butut yang setia menemaninya sejak dulu. Namun kali ini ia tak lagi berangkat sendiri. Di teras rumah kontrakan kecil yang kini jauh lebih rapi, ada seorang perempuan muda yang selalu melambaikan tangan sambil tersenyum manis. Nadia, istrinya sekarang. "Mas, bekalnya jangan lupa ya, aku masakin ayam kecap kesukaan Mas," ucapnya lembut sambil menyerahkan kotak makan. Panji tersenyum hangat. "Iya, makasih sayang, jangan capek-capek ya jualan online-nya." Nadia terkekeh kecil. "Nggak apa-apa Mas, alhamdulillah orderan makin rame, rezeki kita lancar kok." Panji menatap wajah istrinya sebentar, tanpa make up, tanpa perhiasan mahal. Tapi tatapannya jujur dan teduh. Ia teringat betapa dulu rumah tangganya penuh suara bentakan, hinaan, dan rasa rendah diri. Kini setiap pagi justru diiringi doa dan senyum. Sore itu Panji puring lebih cepat dari biasanya. Begitu masuk rumah, aroma harum masakan langsung menyambut. Nadia sedang memasak sambil sesekali melayani pelanggan lewat ponselnya. Di pojok rumah ada rak kecil berisi stok barang dagangan online, pakaian, tas, dan kerudung. "Mas, udah pulang?" Nadia menoleh, tersenyum. "Alhamdulillah, barusan ada pelanggan pesan 5 paket." Panji menghampiri, memeluk bahunya. "Kamu hebat banget, Nat. Aku nggak nyangka jualan dari rumah bisa bantu segini banyak." Nadia hanya tersenyum lembut. "Rezeki kan datang dari arah yang nggak disangka-sangka, Mas. Yang penting kita nggak ngeluh, terus berusaha." Ucapan itu menancap di hati Panji. Dulu ia sering ditertawakan karena hanya karyawan biasa. Kini, meski statusnya masih sama, hidupnya jauh lebih tentram. Rumah sederhana itu selalu terasa hangat karena dipenuhi rasa syukur, bukan tuntutan. Malamnya mereka duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Hujan turun pelan mengingatkan Panji pada masa-masa kelam dulu. Tapi kali ini kenangan itu tak lagi menyakitkan. Hanya jadi pengingat betapa berartinya perjalanan hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Panji sedang memperbaiki mobil di bengkel ketika seorang kurir datang membawa amplop kecil. "Pak Panji, ini surat untuk Bapak tanpa pengirim," katanya. Panji menerima dan membuka amplop itu perlahan.
Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang sudah sedikit bergetar. "Ji, aku nggak tahu kamu masih mau baca surat ini atau enggak, tapi aku cuma mau minta maaf. Aku sekarang nggak punya apa-apa. Ibu udah nggak ada. Rumah udah lama disita. Aku tinggal di penampungan, bantu cuci baju orang buat makan. Aku cuma pengen bilang, kamu laki-laki terbaik yang pernah aku kenal. Aku buta waktu ninggalin kamu. Kalau waktu bisa diulang, aku gak bakal lepasin kamu. Tapi sekarang aku cuma bisa berdoa, semoga kamu bahagia. Jangan benci aku lagi, nah." Firda. Panji terdiam lama, tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia menatap tulisan itu, lalu menutup matanya pelan. Kenangan lama kembali menyeruak, wajah Firda yang dulu sombong, suara Ratni yang menusuk telinganya. Malam-malam ia tidur di luar rumah karena dimarahi tanpa alasan. Namun di antara semua luka itu, masih tersisa sedikit rasa ibah. "Aku gak benci kamu, Fir," gumamnya lirih. "Aku cuma udah belajar melepaskan." Ia melipat surat itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya di dompet. Bukan untuk mengenang, tapi sebagai pengingat bahwa setiap luka pernah membentuknya jadi lebih kuat. Beberapa bulan setelah surat itu datang, kabar tentang Firda benar-benar menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Seseorang pernah bilang ia terlihat di pasar menjual tisu. Ada pula yang bilang ia pindah keluar kota ikut tetangga yang iba, tapi tak ada yang pasti. Panji sempat mencarinya, tapi tak berhasil. Akhirnya ia berhenti, memilih mendoakan saja. "Mudah-mudahan kamu nemu tenangmu, Fir," ucapnya dalam hati setiap kali selesai sholat. Tahun berganti, kehidupan Panji dan Nadia makin stabil. Usaha online Nadia makin maju, bahkan ia sudah mempunyai beberapa reseller. Mereka berhasil menabung dan membeli rumah kecil di pinggiran kota. Tak mewah, tapi milik sendiri. Suatu sore, Panji duduk di teras rumah barunya memandangi anak kecil berusia 2 tahun yang sedang bermain gelembung sabun di halaman. Anaknya, Aira. "Mas," panggil Nadia dari dapur. "Aira tuh persis Mas loh, lihat deh, kalau cemberut sama banget." Panji tertawa kecil, "Berarti kalau senyum mirip kamu dong." Nadia keluar sambil membawa teh hangat. Mereka duduk berdua menatap matahari sore yang mulai turun di ufuk barat. Angin berhembus lembut membawa ketenangan yang dulu sempat terasa mustahil. "Mas," kata Nadia pelan, "aku pengen tanya sesuatu." "Apa sayang?" "Kalau dulu Mas gak pernah disakiti, kira-kira Mas masih ketemu aku gak?" Panji terdiam sejenak, lalu tersenyum tulus. "Mungkin enggak, Nat, tapi kalau bukan lewat jalan itu, aku mungkin gak akan tahu arti sabar dan ikhlas." Nadia menatapnya dalam. "Berarti semua luka dulu ada gunanya ya?" Panji mengangguk. "Iya, kadang Tuhan kasih sakit dulu biar kita ngerti arti bahagia." Mereka saling menatap lama lalu tertawa kecil. Di mata mereka tak lagi ada masa lalu yang pahit, hanya rasa syukur karena telah diberi kesempatan baru untuk memperbaiki hidup. Waktu terus berjalan. Panji kini dikenal di lingkungan sebagai sosok rendah hati yang suka menolong. Ia sering membantu tetangga memperbaiki motor tanpa dibayar. Sementara Nadia aktif mengajar anak-anak mengaji di musola kecil dekat rumah. Kehidupan mereka tak berlimpah harta, tapi penuh keberkahan. Suatu malam, Panji berdiri di teras rumah menatap langit yang bertabur bintang. Ia mengingat semua perjalanan hidupnya, dari dihina, ditinggalkan, hingga akhirnya menemukan kedamaian. "Tuhan," ucapnya pelan, "terima kasih sudah ganti air mata dengan ketenangan dan hinaan dengan cinta yang tulus." Di tempat lain, entah di mana, mungkin Firda sedang duduk sendiri di sudut jalan, memandang orang lewat sambil menggenggam sisa roti di tangannya. Ia pernah memiliki segalanya, rumah, kemewahan, kebanggaan, tapi kehilangan semuanya karena kesombongan dan salah memilih cinta. Nasib mereka kini berjarak seperti langit dan bumi. Namun keduanya sama-sama mengajarkan satu hal, bahwa kebahagiaan bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa dalam kita menghargai. Dan malam itu, di bawah langit yang sama, Panji menutup mata sambil tersenyum,
karena akhirnya ia benar-benar bebas.